Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, yaitu mencegah kerusakan. Karena memang fungsi garam adalah mencegah supaya jangan keadaan lebih buruk lagi terjadi. Nah, fungsi garam itu ada dua. Yang pertama, fungsi garam itu mencegah kerusakan. Makanan ditabur garam akan memperlambat kerusakan pada makanan tersebut. Ikan tabur garam akan memperlambat kebusukan daripada ikan tersebut. Fungsi garam yaitu mencegah kerusakan. Nah, Tuhan Yesus berkata, ketika kita sudah mengikuti Dia, menjadi murid Dia, percaya kepada Dia, bahwa kita harus berfungsi sebagai garam, yaitu mencegah kerusakan. Kehadiran kita di rumah bukan sekedar bikin anak, bukan sekedar kita happy-happy, tapi justru mencegah kebobrokan pernikahan kita, mencegah ketegangan atau kekakuan atau konflik yang ada dalam rumah tangga. Karena memang fungsi garam adalah mencegah supaya jangan keadaan lebih buruk lagi terjadi. Saya bersyukur di masa COVID ini beberapa wanita atau istri mereka mulai coba cegah agar jangan banyak utang, cegah agar bisa tetap makan dengan mereka bikin masakan, bikin kue, kemudian jual ini dan itu hal yang bagus. Karena tugas kita adalah mencegah supaya keluarga kita jangan tambah kacau. Bagaimana keberadaan kita di tempat pekerjaan? Harus mencegah kerugian dari perusahaan kita bekerja. Karena kamu adalah garam dunia. Makanya mau gak mau kita dituntut untuk rajin. Walaupun harus bekerja dari rumah, kita tetap harus bertanggung jawab. Karena orang yang rajin, dia menguntungkan perusahaannya. Orang yang malas, dia akan merugikan perusahaannya. Dia akan bikin jengkel oleh pimpinannya. Hari-hari ini saya bersyukur dengan banyaknya orang-orang yang harus bekerja di rumah. Dan beberapa mereka baru berasa bahwa ternyata pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk hidup mereka. Mereka mulai belajar menghargai pekerjaan. Begitu kehilangan pekerjaan, kehilangan income. Begitu kehilangan income, jadi stres. Kamu adalah garam dunia. Fungsi garam adalah mencegah. Berarti keberadaan kita di kota dan bangsa ini mencegah penularan COVID-19. Jangan gara-gara kita menularkan. Harusnya kita mencegah. Makanya menggunakan SMS. Sering-sering cuci tangan, sering pakai masker. Kemudian juga harus social distancing. Keberadaan kita harusnya di kota dan bangsa ini mencegah agar kota dan bangsa kita jangan tambah buruk. Mencegah agar negara kita jangan tambah rugi. Jangan kerjanya menuntut terus di bangsa Indonesia. Kontribusi sesuatu. Kalau memang kamu gak bisa bayar pajak sementara waktu, paling tidak kau tolonglah orang di sekelilingmu. Bantu. Karena fungsi garam adalah mencegah kerusakan. Yang kedua, fungsi garam adalah meningkatkan kualitas. Makanan yang sudah diolah sama garam, kualitasnya meningkat. Makanya mangga asam, ditabur garam, tidak lagi asam. Semangka hambar, ditabur garam, jadi enak. Ikan tabur garam, maka jadi asin. Makanan tabur garam, maka jadi gurih. Dan luar biasanya, harga makanan yang sudah diolah sama garam, pasti lebih tinggi daripada harga makanan yang belum diolah sama garam. Makanya harga ikan asin lebih mahal daripada harga ikan biasa. Harga makanan yang sudah digoreng, dimasak jauh lebih tinggi daripada harga makanan yang belum digoreng. Karena fungsi garam adalah meningkatkan kualitas, memberi penyedap rasa. Ya, berarti Tuhan mau keberadaan kita di rumah meningkatkan keharmonisan pernikahan kita. Keberadaan kita dapat bekerja meningkatkan keuntungan perusahaan di mana kita bekerja. Keberadaan kita di kota dan bangsa ini meningkatkan kemajuan ekonomi dan bahkan meningkatkan juga stabilitas politik daripada bangsa Indonesia. Jangan gara-gara kita keadaan tambah buruk. Itu sebabnya mari analisa. Apakah kehadiran kita ini sudah bikin orang yang tadi yang minus jadi surplus? Atau sebaliknya, yang tadi surplus jadi minus. Apakah keadaan kita ini membuat orang jahat jadi baik? Atau sebaliknya, baik jadi jahat? Apakah kehadiran kita ini membuat orang kikir jadi murah hati? Atau sebaliknya, yang murah hati jadi kikir gara-gara kita? Apakah kehadiran kita ini membuat orang yang tadi selfish menjadi generous, selfless? Atau sebaliknya, selfless jadi selfish? Yang menarik di sini, jika bumbu atau jika garam
tidak lagi memberi rasa, maka bumbu itu tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Jika garam, kata Yesus, tidak lagi asin, maka tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pada waktu zaman Yesus, ada dua jenis garam. Yang pertama, garam yang dari laut, ketika diuapkan menjadi garam yang asin sampai kapanpun dia tidak akan pernah menjadi tawar. Yang kedua, pada zaman Yesus itu garam yang berasal dari rawa-rawa. Begitu kena uap atau begitu kena air, asinnya luntur, sisa kotorannya. Nah, makanya firman Tuhan berkata kalau garam tidak lagi asin, sisanya kotoran, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan di sini, Alkitab tidak berkata bahwa Tuhan yang menginjak, tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan mengizinkan orang lain yang menginjak. Berarti kalau kita nggak mau direndahkan, nggak mau dipandang sebelah mata, kalau kita nggak mau bahkan dicopot dari kedudukan kita, mari berfungsilah sebagai garam. Karena orang yang berfungsi sebagai garam, pasti dia akan dipertahankan, pasti dia akan dicintai. Dan yang menarik di sini juga adalah, yaitu Tuhan punya kepentingan bagi kita di dunia. Tuhan punya kepentingan bagi kita di dunia. Nah, kalau Tuhan punya kepentingan bagi kita di dunia, kita nih tenang. Mau kena sakit, kalau kita dibiarkan sakit begitu lama, akan memperlambat pekerjaannya, pengaruhnya di dunia. Kalau kita kekurangan dan kita tidak diberkati oleh Tuhan, kita tidak ditolong sama Tuhan, akan memperlambat pekerjaannya di dunia. Mungkin kalau kita sekarang ini dihadang oleh begitu banyak orang, ditutup jalan oleh orang-orang gak suka, jangan panik. Selama Tuhan punya kepentingan bagi kita, Dia tidak akan pernah mengizinkan kita terlalu lama dihadang orang-orang. Dia akan segera membuka jalan. Sebab kalau Dia mengizinkan kita terus dihadang, maka akan memperlambat pekerjaannya di dunia. Sejak saya mengerti prinsip ini, saya jadi orang yang tenang. Saya gak usah khawatir mengenai yayasan ini. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang gak suka, menjelekkan, memburukan. Saya percaya kalau ini adalah punya Tuhan, Dia bertanggung jawab. Dan buktinya sudah belasan tahun ini, dari tahun 2007 sampai hari ini, kami melihat tangan Tuhan menyertai. Tidak ada anak-anak yang sampai harus berpuasa, tidak dapat makanan. Tidak ada anak-anak yang sampai tidak belajar. Selalu dapatkan pendidikan dari guru-guru yang selalu kami gaji mereka. Amazing, kenapa? Kalau Tuhan membiarkan kami kekurangan, maka ini akan memperlambat pekerjaannya. 5.000 anak-anak gak bisa makan, maka Dia selalu bertanggung jawab untuk menyediakan. Sekalipun kita berada di masa-masa COVID-19, di mana begitu banyak perusahaan-perusahaan yang turun pendapatannya, tapi kami melihat tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengerti bahwa ini adalah pekerjaannya. Maka Dia bertanggung jawab untuk menyediakan. Bayangkan kalau yang ratusan juta Tuhan selalu cukupkan untuk kebutuhan anak-anak di pedalaman, apalagi cuma kebutuhanmu yang puluhan juta, beberapa juta, pasti Dia sanggup untuk menyediakan. Oh, amazing, luar biasa. Yang penting di sini tugas kita berfungsi, berguna, berpengaruh buat sebuah budaya kerajaan Allah. Jangan cuek, jangan malas, jangan santai-santai.